Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lisa Ruraria Sahabalat, NIM 21231014. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang review jurnal. Judul artikel saya yaitu Transformasi Digital dan Investasi Perusahaan yang Tidak Efisien berdasarkan pandangan kendala pendanaan dan manajemen laba. Pembahasan teori. Yang pertama, teori informasi asimetri. Masalah investasi yang tidak efisien seperti under-investment dan over-investment dikaitkan dengan adanya informasi asimetri antara perusahaan dan investor, serta antara manajer dan pemegang saham. Informasi asimetri ini dapat menyebabkan biaya pendanaan eksternal yang lebih tinggi dan mendorong perilaku manajemen laba. Yang kedua yaitu teori batasan pendanaan. Menjelaskan bahwa batasan pendanaan eksternal akibat informasi asimetri mendorong perusahaan untuk bergantung pada pendanaan internal yang dapat membatasi peluang investasi bahkan jika terdapat proyek bernilai positif. Yang ketiga yaitu teori manajemen laba. Manajemen laba dilihat sebagai proyeksi dari masalah keagenan antara manajer dan pemenang saham, di mana manajer dapat memanipulasi laba untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri yang dapat menyebabkan overinvestment secara keseluruhan. Artikel ini menggunakan berbagai teori ekonomi dan keuangan untuk membangun hipotesis bagaimana transformasi digital dapat mengatasi masalah informasi asimetri, batasan pendanaan, dan manajemen laba, sehingga investasi perusahaan menjadi lebih efisien. Kasus yang dibahas adalah investasi tidak efisien pada perusahaan-perusahaan terdaftar di Tiongkok secara spesifik. Artikel ini membahas dua bentuk investasi tidak efisien, yaitu underinvestment. Underinvestment terjadi ketika manajer mengabaikan atau tidak melakukan investasi pada proyek-proyek yang sebenarnya memiliki net present value atau NPV positif. Overinvestment terjadi ketika manajer mengalokasikan arus kas perusahaan untuk proyek-proyek yang memiliki NPV negatif. Kedua bentuk investasi tidak efisien ini dianggap merugikan karena gagal mengalokasikan sumber daya dengan baik dan tidak berkontribusi untuk meningkatkan nilai perusahaan. Artikel ini lalu mengkaji bagaimana transformasi digital yang terjadi pada perusahaan-perusahaan di Tiongkok dalam periode tersebut mempengaruhi kedua bentuk investment melalui mekanisme seperti mengurangi kendala pendanaan atau financing investment melalui financing constraints yang menyebabkan underinvestment, mengatur praktik manajemen laba yang berpotensi mendorong overinvestment. Dengan menggunakan data perusahaan terdaftar di Tiongkok, artikel ini berusaha menunjukkan bahwa transformasi digital dapat membuat investasi perusahaan menjadi lebih efisien dengan mengatasi masalah underinvestment dan overinvestment. Objek penelitian. Underinvestment terjadi ketika manajer mengabaikan atau tidak melakukan investasi pada proyek-proyek yang sebenarnya memiliki net present value atau NPV positif. Overinvestment terjadi ketika manajer mengalokasikan arus kas perusahaan untuk proyek-proyek yang memiliki NPV negatif. Teknik analisis data. Yang pertama, analisis regresi data panel dengan metode variabel instrumen. Yang kedua, analisis subgroup atau subsample atau regresi dengan variabel interaksi. Yang ketiga, pengukuran variabel dengan proyeksi rasio tertentu. Hasil penelitian. Yang pertama, transformasi digital secara efektif mengurangi underinvestment dengan mengurangi tekanan dari kendala pendanaan.
Transformasi digital menghambat overinvestment melalui pengaturan praktik manajemen laba. Efek transformasi digital dalam mengurangi underinvestment dan overinvestment lebih kuat pada perusahaan non-BUMN dan perusahaan manufaktur dibanding dengan BUMN dan non-manufaktur. Yang ketiga, peningkatan satu standar deviasi dalam keberhasilan transformasi digital mengarah pada penurunan langsung underinvestment sebesar 7% dan penurunan overinvestment sebesar 0,8%. Yang keempat yaitu kendala pendanaan berperan sebagai variabel mediasi di mana transformasi digital dapat mengurangi underinvestment dengan mengatasi kendala pendanaan. Manajemen laba ditemukan berperan penting dalam menjelaskan bagaimana transformasi digital mengurangi overinvestment dengan mengatur praktik manajemen laba. Kesimpulan, transformasi digital memberikan inspirasi dan arahan baru bagi investasi perusahaan di era digital saat ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital secara efektif mengurangi underinvestment dengan mengatasi kendala pendanaan dan menghambat overinvestment melalui peraturan praktik manajemen laba. Yang kedua, efek transformasi digital dalam mengurangi underinvestment dan overinvestment lebih kuat pada perusahaan non-BUMN dan perusahaan manufaktur dibanding BUMN dan non-manufaktur. Penelitian ini mengisi kesenjangan dengan mengintegrasikan transformasi digital dan investasi tidak efisien dalam satu kerangka analisis serta mengidentifikasi mekanisme berbeda pengaruh transformasi digital pada underinvestment atau melalui kendala transformasi digital pada underinvestment melalui kendala pendanaan dan overinvestment atau melalui manajemen laba. Temuan penelitian memberikan wawasan bagi manajer perusahaan untuk mengoptimalkan keputusan investasi dengan mendorong transformasi digital di perusahaannya. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.